Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Alia dari kelas 4C. Ini saya akan mengajar mengenai qisas. Nah, sebelum itu kita wajib mengetahui apa itu qisas. Qisas berasal dari kata qasasa yang artinya memotong, atau berasal dari kata iksa yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembelaan atas perbuatannya. Menurut syara, qisas ialah hukuman balasan yang setimpal bagi selaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan. Ruang lingkup qisas oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa atau pembunuhan dan badan penganiayaan, atau hanya diistilahkan dengan al-nafs wa al-jaraha, nyawa dan luka. Macam-macam qisas. Berdasarkan pengertian di atas, maka qisas dibedakan menjadi dua, yaitu qisas untuk tidak pembunuhan yang khusus, qisas untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja. Kemudian ada qisas tindak penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan. Nah, hukum qisas, terkait dengan hukum qisas, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45 menjelaskan bahwasannya, artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka inilah orang-orang yang zalim. Selanjutnya, syarat-syarat qisas. Pada tindak pidana pembunuhan dari penganiayaan yang akan dijatuhi hukuman qisas jika memenuhi syarat. Nah, adapun apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, orang yang benar baik, seperti yang dijelaskan Quran Al-Ma'idah ayat 37. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Maka seolah-olah sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam melalui Al-Quran, menegaskan atas pelanggaran membunuh orang lain dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal, sebagaimana sabda Rasulullah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bersabda, terangkat hukum atau tidak kena hukum dari 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga dewasa, dan orang gila
hingga ia telah sembuh dari gilanya. Kemudian tadi syaratnya pembunuh bukan bapak orang tua dari terbunuh. Jika seorang orang tua membunuh anaknya, maka ia tidak dikenai hukuman kisos. Tapi sebaliknya, jika seorang membunuh orang tuanya, maka dikenakan sanksi berupa hukuman kisos. Nah, seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, seorang lelaki telah membunuh anaknya dengan sengajanya. Kemudian kejadian tersebut disampaikan kepada Umar radhiyallahu anhu, maka Umar memberikan hukuman berupa membayar 100 unta yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta jaz'ah, dan 40 ekor unta saniyah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan. Sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak boleh bapak orang tua dikisos karena sebab membunuh anaknya. Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa tidak ada hukuman kisos bagi orang tua yang membunuh anaknya. Namun bukan berarti orang tua mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa seorang anak dengan alasan apapun. Kemudian D itu ialah orang yang dibunuh sama derajat dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Kemudian untuk syarat selanjutnya ialah kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat, bahwasanya jiwa dibalas jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Nah, hikmah apa sih hikmah kisos? Islam menerapkan bahwasannya hukum yang berat bagi pelaku ialah tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan semata-mata demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Hal ini akan memberikan dampak positif diantaranya. Antara lain dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan, dan salah satu bentuk keadilan itu ialah jiwa dibalas dengan jiwa, anggota badan juga dibalas dengan anggota badan. Kemudian memelihara keamanan dan ketertiban, karena dengan adanya kisos seseorang akan berpikir jauh jika akan melakukan tindak pidana, pembunuhan atau penganiayaan. Disinilah kisos memiliki peran penting sebelum dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh atau menganiaya orang lain, yang pada akhirnya akan tercipta lingkungan masyarakat yang tertib, damai, dan aman dan tentram. Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dalam konteks ini, kisos memiliki andil besar membantu program pemerintah dalam usaha memberantas berbagai macam praktik kejahatan, sehingga mewujudkan suasana yang tentram dan keamanan masyarakat lebih terjamin. Hal ini Allah tegaskan dalam firman Allah, Quran surah Al-Baqarah. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai kisos. Namun yang seperti yang kita tahu bahwasannya yang terjadi saat ini itu berlainan dengan apa yang telah dibahas. Terkadang hukum tindak pidana itu terkesan tidak efektif atau tidak menyeluruh. Nah, untuk dari itu sebagai seorang muslim sepatutnya kita saling mengingatkan bahwasannya membunuh dan menyelakakan orang lain itu bukan suatu jalan yang baik, sehingga itu sama saja kita merenggut hak orang untuk hidup, dan itu sangat-sangat dilarang. Mungkin sekian dari penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.